Jamaah tarwih yang sama-sama dirahmati oleh Allah, insyaallah malam ini oleh panitia atau badan penyelenggara harian Masjid Agung Al-Munawwir Pinrang memberikan kehormatan kepada kami untuk turut serta mengambil bahagian dari kurikulum yang disiapkan oleh panitia. Di malam-malam ini kami diamanahkan untuk membawakan satu judul, yakni menggapai kemuliaan dunia dan akhirat. Berdasarkan dengan judul tersebut, insya Allah kami berusaha untuk menyampaikan kepada jamaah sekalian penjelasan secara sederhana, tentu dengan memperhatikan waktu yang disediakan kepada kami. Jamaah tarwih yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah, di dalam menjalankan kehidupan kita di dunia ini, kita sebagai manusia, terutama sebagai umat muslim, tentunya kita selalu ingin sukses. Kita selalu berkeinginan untuk mendapatkan kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Kata sukses jamaah sekalian, oleh sebahagian dari kita terkadang disalahartikan. Ada yang menganggap bahwa kesuksesan di dalam hidup adalah ketika mereka mendapatkan harta yang berlimpah, mega pawaramparana napamat kada sukses di dalam hidupnya, ataukah pada saat mereka mendapatkan kedudukan atau kejabatan yang tinggi, napamat kada sukses naya tu rilebo na yewe lino. Jadi paling tidak dua standar ini yang kita dalam pandangan Islam dianggap keliru. Banyak pihartanya, matandre pijabatanna. Napa makada saya adalah manusia yang sukses. Padahal kata sukses bagi kita manusia tidak bisa hanya sekedar diukur karena bergelimangnya harta yang kita dapatkan, ataukah karena kita mendapatkan jabatan yang tinggi. Lalu bagaimana caranya kita mendapatkan kesuksesan itu? Kita sebagai muslim tentu senantiasa akan berusaha untuk mendapatkan kesuksesan ataukah kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah tarwih yang sama-sama dirahmati oleh Allah, seperti yang kita sebutkan tadi bahwa sukses bagi manusia terkadang diartikan sangat sempit, harta dengan jabatan. Padahal di dalam ajaran Islam jelas dinyatakan bahwa kesuksesan ataupun kemuliaan bagi seorang hamba adalah tatkala ia senantiasa beristiqamah, berada tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala, serta bagaimana dia berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpulkan bekal dalam rangka mendapatkan kebahagiaannya di yaumil akhir. Jamaah sekalian, manusia yang sukses adalah mereka yang memiliki kemuliaan. Firman Allah di dalam Al-Quran pada surah Al-Anbiya di ayat 10, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi zikrukum afala ta'qilun. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sekalian sebuah kitab yang di dalamnya terdapat
sebab-sebab kemuliaan bagi manusia. Maka apakah kalian tidak memahaminya? Ayat ini dapat kita pahami bahwa Al-Quran adalah kitab yang mengandung dan terdapat di dalamnya cara-cara bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa mendapatkan kemuliaan dan kesuksesan sebagai manusia. Tidak hanya dapat diukur dari banyaknya harta dan jabatan yang tinggi, melainkan seberapa bisa kita mengamalkan ajaran-ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati oleh Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara gamblang telah memberikan penjelasan kepada kita bahwa untuk meraih kesuksesan paling tidak ada 3 cara atau 3 kunci yang dapat dilakukan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala mana kasat sadaqatu mim malin, bahwa tiadalah berkurang harta karena kita bersedekah. Jadi yang pertama bahwa untuk meraih kesuksesan itu adalah mesti kita banyak bersedekah. Wala zadallahu abdan bi uffin illa azza. Allah pasti akan menambahkan kemuliaan bagi setiap hamba yang suka memaafkan saudaranya. Wala tawada'a ahadullahu illa rafa'ah. Dan yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kesuksesan dapat kita raih tatkala kita mampu merendahkan diri atau merendahkan hati kita di hadapan sesama manusia. Jamaah sekalian, ya kumelo diperhatikan yewe hadesae, ternyata kesuksesan mawata-wata to. Mawata jamaah sekalian, mage na wakar mawatang apa 3 syarat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelihatannya itu mudah kita ucapkan, tapi ternyata mengandung makna yang menuntut keikhlasan, kelonggaran hati untuk bagaimanakah menerapkan di dalam kehidupan kita. Masih ada jamaah sekalian, berimpak, bersedekah, berzakat dan lain sebagainya, ataukah membantu orang lain, itu membutuhkan keikhlasan. Degaga tu mulai pasu ya gagana oleh rialena sebagai bentuk pengorbanan, kecuali atas dasar keikhlasan, atas dasar keinginan untuk membantu sesama manusia. Itulah sehingga sedekah berat. Tapi bagi orang yang ikhlas membantu sesama manusia adalah bahagian dari hidupnya. Inilah yang kemudian dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana kasat sadaqatu mim malin, nigi to pasui waramparana untuk bersedekah kepada sesamanya manusia, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mendapatkan kebahagiaan. Mabere Bapak Ibu, jamaah sekalian, paling tidak 2 aspek. Angka to mabere maromo masuk waramparana karena dalam kondisi lapang. Mega waramparana menyama mabere, tapi dalam kondisi yang sempit, bagaimana kita mengeluarkan sesuatu dalam kondisi yang demikian? Tapi kalau kita mampu dalam kondisi itu, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Ya kumaloge nyawai jamaah sekalian, mabere dalam kondisi itu, tentu yang timbul di dalam hati kita adalah kebahagiaan. Manyama perasaannya, nareko angka silisa salata silas surat ibantu, menyama perasaannya. Yang itu nama karena Nabi tahabun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah
manusia yang memiliki kemanfaatan kepada manusia lainnya. Ya romegae manfaatnya memberikan kegunaan kepada manusia lainnya. Wa ahabbu amalun ilallahi azza wa jal sururun tadkhiluhu ala muslimin. Amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal perbuatan yang senantiasa memberikan hiburan, memberikan kesenangan kepada sesamanya muslim. Taksifu anhu kurbatan, seperti memberikan hiburan kepada saudara kita yang sedang dalam kesusahan. Takziah salah satu diantaranya contoh. Jadi kuang kasih salat tamat jamaah sekalian, perlu itu palogangi nyawa untuk menghadiri itu. Karena itu bahagian daripada perbuatan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diberikan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Autak di anhu dainan, ataukah membantu keluarga kita, saudara-saudara kita yang terlilit hutang, meringankan beban mereka adalah bahagian yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati oleh Allah, ini adalah hadis termasuk diantaranya sebagai landasan bagaimanakah kita agar supaya dapat melaksanakan ipalumuangi nyawa untuk masjidakah. Yang kedua adalah memaafkan kesalahan di antara sesama. Mawata toye? Apa kuna padiri nyawa tak tahu tapa melihat dampangan haliwa nyawatan itu Pak Ibu, terutama jamaah makun raya Ibu kalingehe iya ku angkat cerita jaki tapalogangi nyawa untuk madampangan ngiro sel surata nanile pang Allah Ta'ala sebagai perbuatan yang ikhlas dan dijanjikan kemuliaan untuk mendapatkan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga jamaah sekalian adalah bagaimana kita senantiasa merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya harga tomakkada kita berupaya untuk rendah hati di hadapan sesama. Deto maborro. Ya ko siolo ki jamaah sekalian si bawa anggotai. Nato pada cerita pada melo kita meriase. Akor kapad di pada melo kirekeng matandrak Pak, maka dia tuh masa mengkalah Kak. Ini oleh Allah Subhanahu wa taala ditegaskan, siapa saja di antara kalian yang tidak arogan dena maborro lori padanna rupa tahu najamitif wang Allah Subhanahu wa taala berdasarkan petunjuk Rasulullah menjadi syarat untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Capaian sukses yang diraih saat ini jamaah sekalian, kesemuanya itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Digala wapenya mengilolongan jamaah sekalian kecuali papenya manna pang Allah Subhanahu wa taala. Wala tusair haddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah kamu memalingkan mukamu di hadapan manusia karena kesombongan, ataukah kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan menimbulkan kerusakan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan orang-orang yang angkuh. Jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Atutu ngata jamaah sekalian, dalam kehidupan ini kesuksesan itu selalu ada keterlibatan orang lain. Yero punggawae maka dagang maki berhasil menjadi pimpinan hanya karena dirinya sendiri. Dia nakut. Keberhasilan seorang pemimpin itu atas berkat bantuan bawahan. Jadi hargai bawahan tak aja tomakkada na iya mi iko aga ko. Tidak seperti itu. Karena memang kita manusia saling tergantung satu sama lain. Demikian pula sebaliknya bawahan. Jangan juga pogah dengan mengatakan bahwa pimpinan saya tidak akan berhasil kalau tidak ada saya. Karena tidak mungkin saudara tumbuh,
saudara bisa berkembang mencapai karir yang bagus sebagai bawahan kalau tidak ada keterlibatan atasan. Dengan demikian tentu kebutuhan yang diharapkan adalah saling menghargai. Inilah sehingga kita diharapkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan di dunia ini senantiasa diberikan kebajikan. Doa yang senantiasa kita panjatkan pada waktu salat di 5 waktu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, merupakan wujud kerendahan hati kita untuk memohon kepada Allah senantiasa diberikan kebahagiaan di dunia wal akhirah, dan lebih-lebih lagi dipelihara dari api neraka. Semalam kami sudah menyampaikan paling tidak hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa untuk mencapai kemuliaan dunia dan akhirat dipersyaratkan pada 3 hal. Yang pertama adalah memperbanyak sedekah. Yang kedua adalah banyak memaafkan sesama. Dan yang ketiga adalah rendah hati di hadapan sesama manusia atau merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mengharapkan kebajikan itu, maka diajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita mengharapkan kebajikan dunia, mengharapkan kebajikan akhirat. Lebih-lebih lagi kita senantiasa berharap dan menjaga dari kita, memohon kepada Allah supaya dijauhkan dari api neraka. Kali ini insya Allah, selain daripada doa yang kita sampaikan itu, maka terdapat 5 kunci atau amalan yang patut kita lakukan untuk kita sebagai umat Islam dalam rangka menggapai kemuliaan dunia dan akhirat itu. Imam An-Nawasi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad, beliau mengatakan 5 amal perbuatan yang dapat kita lakukan dalam mewujudkan kemuliaan dunia dan akhirat. Ini 5 hal sebenarnya adalah sesuatu yang sering kita lakukan, tapi terkadang barangkali kita mengabaikannya karena belum memahami secara benar bahwa ternyata itu adalah perbuatan-perbuatan yang patut kita jaga sehingga mampu meraih kemuliaan dunia dan akhirat. Yang pertama adalah kita senantiasa diharapkan untuk memperbanyak membaca kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah yang dimaksud ini adalah kalimat la ilaha illallah pada setiap waktu dan kapanpun. Karena kenapa? Kalimat ini ternyata sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru zikrallahi azza wa jalla ala kulli halin, fa innahu laysa amalun ahabbu ilallah wala anja li abdin min kulli sayyi'at fid dunya wal akhirah min zikrillah." Perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha luhur, Allah yang maha agung dalam berbagai keadaan. Karena tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah dan lebih menyelamatkan seorang hamba dari keburukan dunia dan akhirat kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh sekalian yang sama-sama berbahagia, berzikir adalah mengingat Allah. Maka ketika hambanya mengingat Tuhannya, maka apa yang diharapkan adalah kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengingat kita pada saat mengingat Allah. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, jika hambaku mengingatku, maka aku pun pasti akan mengingatnya.
Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah di ayat 152. Allah berfirman, "Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, maka kamu dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Jamaah sekalian, kalau kita berzikir atau senantiasa mengingat kepada Allah, harapan utama kita adalah membuat hati kita ini tentram. Allah sendiri yang berjanji kepada kita sekalian bahwa alladzina amanu wa tatma'innu qulub bizikrillah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Maka ingatlah Allah, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tentram. Maloga nyawai jamaah sekalian, pada saat kita dilanda kesusahan kemudian kita mengingat Allah dengan senantiasa menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi itu pun hati akan menjadi tentram. Yang kedua, jamaah subuh sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah, amalia yang kedua adalah senantiasa mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa izabtuliya bibaliyin qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kalau kita mendapatkan cobaan, tiada kata pertama yang patut kita lantunkan sebagai bentuk kesadaran bahwa kita ini berasal dari Allah dan tiada kekuasaan yang lain kecuali hanyalah milik Allah, sehingga kalimat ini menjadi kalimat zikir yang akan memberikan kesadaran kepada kita bahwa segala yang terjadi itu adalah qada, segala yang terjadi itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu. Oleh karena itu sebagai hamba, maka pantaslah kiranya jika kita senantiasa memasrahkan dan mengembalikan semuanya hanya kepada Allah, karena itu akan membuat hati kita menjadi tenang, jauh dari rasa putus asa. Jamaah sekalian, yang ketiga adalah senantiasa mengucapkan kalimat hamdalah ketika kita mendapatkan kenikmatan, karena sesungguhnya semua karunia Allah wajib kita syukuri, dan salah satu bentuk rasa syukur kita adalah senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah sebagai bentuk syukur lisan kita. Wa iza utiya ni'matan qala alhamdulillahi rabbil alamin syukran li ni'matillah. Kalau kita senantiasa mendapatkan kenikmatan, maka kalimat ini yang pantas kita ucapkan, karena inilah merupakan salah satu bentuk kesyukuran lisan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demi mumpung Allah taala anishkur lillah, pada syukur ketuhanan. Wa may yashkur, nanigi syukur, fa inna ma yashkuru li nafsi, maka sesungguhnya kesyukurannya itu senantiasa kembali kepada dirinya. Jamaah sekalian, kalau kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, ini akan memberikan kesadaran kita untuk tidak sombong, untuk tidak membanggakan diri atas segala apa yang kita peroleh, karena sesungguhnya kalimat alhamdulillahi rabbil alamin menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatunya. Selanjutnya yang keempat adalah mengucapkan basmalah setiap memulai pekerjaan yang baik. Segala perbuatan yang baik yang kita lakukan, hendaknya selaku seorang muslim senantiasa membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim ketika memulainya. Ini kadang kita abaikan, kadang kita sepelekan ternyata,
Hal ini adalah sesuatu perbuatan yang dinilai pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Wa idza ibtada'a fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Nabi bersabda, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Bahwa setiap perbuatan yang baik yang kita lakukan tanpa menyebutkan nama Allah, bahwa abtar, maka perbuatan itu terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi wading ka paripaham makada narekuang kasih di jama-jama rijama ada tuak bismillah, maka pekerjaan itu tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sebagai salah satu upaya amaliyah yang kita lakukan untuk senantiasa mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat adalah ketika kita berbuat dosa, segeralah kita untuk senantiasa beristighfar, karena sifat kita sebagai manusia itu senantiasa lupa, senantiasa melanggar dan mengingkari akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beruntung jamaah sekalian adalah orang-orang yang senantiasa segera menyadari atas kesalahan yang dilakukan. Salah satu wujud kesadaran itu adalah senantiasa membaca istighfar pada saat kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Wa idza aftarata minhu zanban qala astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Tatkala kita terjerumus melakukan dosa, maka segeralah kita mengucapkan kalimat astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Saya kira berbagai amalan-amalan yang disampaikan oleh Imam An-Nawasi Al-Bantani di dalam kitabnya tadi An-Nasaiul Ibad, seperti yang kami kemukakan, ini adalah kunci-kunci yang mampu mengantarkan kita untuk meraih kemuliaan dunia dan akhirat. Saya kira demikian yang kami sampaikan. Semoga dengan amalia ini kita senantiasa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntaskan Ramadan ini. Bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umur, dan sebelum kita menutup, mengajak kepada hadirin wal hadirat untuk bersama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya membacakan doanya, jemaah sekalian yang mentakmimkan. Mari kita berdoa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin hamdan naimin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa tahassyu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim wa iyyahum alhamdulillahi rabbil alamin minallahil musta'an wal hitiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.